Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya cintai, para anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Yang saya cintai, Ketua Umum Partai Demokrat Bung Ahaye beserta para pemimpin, pengurus dan kader Demokrat di seluruh tanah air. Ini sebuah emergency meeting karena terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan dan tidak pernah kita bayangkan ini akan terjadi. Saya yakin yang membaca terkejut, tidak menyangka ada prahara seperti ini. Banyak sekali hambatan dan tantangan, tetapi belakangan kelihatan progres yang memberikan harapan sebelum kandas dan terhempas. Saya minta, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Ini bukan kiamat. Ini bukan akhir dari perjuangan kita. Bukan. Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi dan kemudian kita atasi. Ingat, sesudah kesulitan atau di balik kesulitan ada kemudahan. Saya yakin ini rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana manusia. Insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik di masa depan. Justru kita diselamatkan oleh Tuhan. Oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita teladani akhlak pemimpin besar bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah, ya. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, rakyat akan diapakan? Saya kira kalau kita renungkan ini, kita ambil hikmahnya, kita dibebaskan dari dosa yang mungkin akan kita pikul kalau kita masih berada bersama-sama mereka itu dan mengusung seseorang untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Sekali lagi, kalau kita bersyukur. Karenanya, mari kita hadapi semua ujian dan cobaan ini dengan tegar. Sambil berikhtiar, kita mencari jalan keluarnya. Insya Allah Tuhan akan memberikan kita jalan terbaik ke depan ini. Ya, sebetulnya kalau jujur ya, saya pun tidak menyangka atas terjadinya kejadian itu. Semua mengerti politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka
Kalau tindakan itu sejauh ini, menurut saya melebihi batas kepatutan, moral dan etika dalam politik. Ia kasar, dan saya ini orang tua. Berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikias 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, kader Demokrat dengan pikiran yang tidak happy mengatakan, Pak, kok kita ini Demokrat ini, ya memang kita oposisi, tapi oposisi ini kan sah. Kok diperlakukan sebagai musuh negara? Kita ini kan bukan partai terlarang. Kader-kader Demokrat juga bukan teroris. Jadi mestinya diperlakukan sama lah dengan warga negara yang lain. Itu ekspresi kegalauan dirinya yang saya selalu tekun mendengarkannya. Oleh karena itu, dengan tidak bermaksud menuduh siapapun, saya ulangi lagi, tanpa bermaksud menuduh siapapun yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Ada persekongkolan untuk mengeksekusinya. Karena saya yakin pada saatnya nanti, semua yang sekarang menjadi pergunjingan, spekulasi, samar-samar tidak terang, pada saatnya nanti, semuanya akan terang benderang di hadapan rakyat Indonesia. Saya sudah plong karena sudah menyampaikan informasi hal-hal yang saya ketahui. Politik begitu, demokrasi begitu. Politik itu memang seolah-olah hutan rimba. Apa saja, semoga harapan kita, mimpi kita ini dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada saatnya kita akan menemukan jalan yang lebih baik, tempat yang lebih baik, bangsa dan negara kita juga sukses ke depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.